Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 377, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Ya, Tuan Muda, gelombang pertama master yang kami atur akan mendarat di Kunceng dalam waktu 20 menit. Tuan Muda, Anda harus berhati-hati. Tuan Pir memperingatkan Adler Wolf dengan cemas di telepon. Awalnya, Tuan Pir akan mengikuti perjalanan Yun Meng Adler Wolf. Hanya saja pengawal barat daya adalah base camp Adler Wolf. Gerard Lyon dan Russo Kayal keduanya telah pergi. Joanna Hayes perlu mengontrol sistem intelijen dan memberikan dukungan intelijen untuk Adler Wolf. Huadu harus memiliki satu orang untuk duduk. Oke, menutup telepon dengan Tuan Pir, Adler Wolf keluar dari rumah sakit, diikuti oleh Limu, Jason G, dan banyak master keluarga Wolf lainnya, pergi ke kompleks keluarga Yuli. Jorge Kerdo dipenggal oleh Limu, jika keluarga Yuli cukup waspada, mereka pasti akan melarikan diri dengan cepat. Meskipun dia melakukan sesuatu pada Adler Wolf, sebenarnya keluarga Elias yang memimpin. Tetapi kekuatan utama keluarga Elias sama sekali tidak ada di Kunceng. Jika Adler Wolf ingin membalas dendam, maka target pertama pasti keluarga Yuli. Sebenarnya, keluarga Yuli melakukan hal itu. 5 menit setelah Jorge Kerdo meninggal, seluruh Kunceng mulai memanas. Seluruh keluarga Yuli, semua murid inti, mencoba melarikan diri dari Kunceng melalui berbagai cara. Pada saat ini, orang-orang Adler Wolf dan Jason G belum bertindak, tetapi orang-orang Kelvin Yuli dan Diergo Yuli masih belum melarikan diri. Bandara, stasiun, pintu keluar Kunceng. Pria berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan, memaksa Diergo Yuli, Kelvin Yuli dan yang lainnya untuk kembali, dan mereka dipaksa untuk berkumpul di kompleks keluarga Yuli. Ini bukan orang-orang dari keluarga G, atau tim pendukung keluarga Wolf. Orang-orang ini memiliki pola tengkorak biru muda di lehernya, dan pada saat yang sama, ada pola harimau di sampingnya. Di bawah panji harimau jiwa pengembara. Ketika pewaris inti terakhir dari keluarga Yuli dikirim kembali ke rumah keluarga Yuli, di aula rumah keluarga Yuli, seorang pemuda dengan jubah hitam duduk di atas dengan cerutu di mulutnya. Semua orang di keluarga Yuli, apakah kalian semua tertangkap? Ya, Tuan Muda, 32 anak inti dari keluarga Yuli semuanya ada di sini. Seorang master dengan bekas pisau di wajahnya menjawab dengan hormat. Pemuda berjas hitam itu mengangguk ringan, baiklah. Bagus sekali, kuharap Adler Wolf lebih menarik. Menurut waktu, mereka akan segera datang, kan? Begitu suara pemuda itu jatuh, sebuah laporan seru dari bawahan di luar pintu terdengar di headset. Tuan Muda Ishak, Adler Wolf ada di sini. Orang itu tidak banyak menyapa, dia mengendarai Hummer dan sedang berencana untuk mendobrak gerbang rumah keluarga Yuli. Minggir, biarkan dia masuk. J. Ishak memarahi headset, sudut mulutnya berkedut, dan seorang gadis dengan rok kulit di sebelahnya dengan cepat mengulurkan tangan dan melepaskan cerutu dari mulut J. Ishak. Ledakan, terdengar suara retak yang menggetarkan bumi dari gerbang rumah keluarga Yuli. Hummer menginjak pedal gas hingga ke bawah, langsung membombardir dan menghancurkan gerbang kuat rumah keluarga Yuli, dan kendaraan berhenti hanya ketika menabrak sungai kompleks. Villa keluarga Yuli. Adler Wolf keluar dari mobil dan melihat pemandangan di kompleks itu, matanya tidak bisa tidak terpana. Apa situasinya? Pada saat ini, di rumah keluarga Yuli, Diergo Yuli, Kelvin Yuli dan yang lainnya masih belum pergi. Sebaliknya, mereka semua berlutut di beberapa baris di halaman. Salahkan Jorge Kerdo? Tentu saja tidak, karena di belakang Kelvin Yuli dan Diergo Yuli, masih ada beberapa barisan pria berbaju hitam, dengan logo tim jiwa pengembara samar-samar di kerah mereka. Jiwa pengembara yang menyerangnya. Namun, Adler Wolf sama sekali tidak mengerahkan jiwa pengembara ketika dia melakukan sesuatu pada keluarga Yuli. Adler Wolf masih linglung. Di pintu masuk aula, dikelilingi oleh beberapa pria, pemuda berjaket berjalan menuju pintu, tertawa terbahak-bahak, Tuan Muda Wolf, aku sudah lama mengagumi namamu. Bagaimana dengan ini, apakah Tuan Muda Wolf masih menyukai hadiah ini? Melihat pemuda berjaket yang tiba-tiba muncul,
Adler Wolf melirik tajam ke beberapa orang. Master Dewa yang dianugerahkan dari tahap kelima Yuanwu, dan pria dengan bekas luka di samping pemuda itu adalah kekuatan dari tahap kelima Yuanwu. Bahkan pemuda ini, meskipun tidak banyak fluktuasi Yuanwu, sebenarnya tampaknya menjadi puncak tahap keempat Yuanwu. Saya khawatir dia juga telah melangkah ke tahap kelima Yuanwu. Bagian mana ini dari jiwa pengembara? Tapi tidak peduli yang mana, saya khawatir pendatangnya tidak baik. Ketika dia masih di Huadu, Forzhao Guires mengatakan bahwa Adler Wolf menjabat sebagai kursi naga dari 3 departemen utama jiwa pengembara di usia muda. Adler Wolf menghalangi jalan seseorang. Siapa kamu dalam jiwa pengembara? Mata Adler Wolf menyipit, dan nadanya sedikit tidak ramah. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk campur tangan dalam urusan saya. Pada saat suara itu terdengar, Limu, yang berada di sampingnya, meledak dengan semangat, melihat sekeliling dengan matanya yang dingin, dan mengeluarkan 2 pisau dari punggungnya dengan suara berdentang, memutar beberapa putaran di tangannya. Suhu di kompleks keluarga Yuli tiba-tiba turun beberapa derajat. Ada bau mesiu di udara, dan sepertinya akan bertarung kapan saja. Di samping pemuda yang mengenakan jaket, pria dengan bekas luka pisau itu menatap tajam di matanya, sedikit kepanikan muncul di mata Limu, dan berbalik untuk melihat pemuda yang mengenakan jaket itu. Pemuda di jaket itu tertegun selama 2 detik, lalu dia langsung berkata, "Jangan salah paham, Tuan Muda Wolf, kita semua adalah keluarga. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, namaku Jay Isak, ayahku, Baryon Isak. Aku di sini untuk memberikan hadiah. Tuan Muda Wolf, tidak bersikap tidak ramah, kan?" Sambil berbicara, Jay Isak melambai kepada keluarga Yuli yang berlutut di tanah. Artinya jelas, Jay Isak membantu Adler Wolf untuk menangkap keluarga Yuli, dan ini adalah hadiah. Putra Harimau, Jay Isak, datang sendiri. Beri diri Anda hadiah. Percaya bahwa niat baik Jay Isak aman. Musang menyapa ayam dan sama sekali tidak ada kebaikan di dalamnya. Huff, hadiahnya telah dikirimkan, saya berterima kasih kepada Tuan Muda Isak, tolong, tidak apa-apa. Adler Wolf berbalik ke samping dan membuka lorong ke pintu. Forzhao Guires berkata bahwa di dalam jiwa pengembara, situasinya sangat rumit. Belum lagi 3 departemen naga, harimau dan singa, bahkan di dalam kursi naga, ada banyak suara yang berbeda. Meskipun Adler Wolf sekarang memiliki nama kursi naga, pada kenyataannya, dia tidak benar-benar mengendalikan kursi naga sama sekali, dan dia tidak tahu banyak tentang jiwa pengembara. Aku tidak tahu apa yang Alfredo katakan, yang terbaik adalah tidak mempercayai siapa pun, bahkan Alfredo pun aku tidak tahu. Meskipun ini agak berlebihan, Adler Wolf memiliki skala baja di hatinya, di seluruh jiwa pengembara. Adler Wolf tidak akan mempercayai siapapun kecuali Forzhao Guires dan Reina Sima. Sebelum kematiannya, Raja Naga Hitam memberi Adler Wolf peta rahasia, yang berisi petunjuk terkait dengan banyak bukti penting di dalam jiwa pengembara. 3 departemen utama naga, harimau, dan singa semuanya sedang menyelidiki, dan Jay Isak, putra harimau Baryon Isak, datang ke sini, sebagian besar untuk ini. Adler Wolf memainkan kartu sepenuhnya di luar akal sehat. Wajah Jay Isak sedikit malu, dan wajahnya berangsur-angsur mulai tenggelam. Tuan Muda Wolf, kamu tidak baik. Keluarga Yuli melakukan sesuatu pada saudaramu, melukai saudaramu dengan serius, dan menghalangi waktu berhargamu untuk menyelamatkan wanitamu. Saya dengan hormat membantu Anda menangkapnya. Tuan Muda Wolf tidak memiliki sepatah kata pun terima kasih. Saya merasa bahwa kepribadian saya telah dihina. Petik 2. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat yang sama ketika kata-kata Jay Isak terdengar, bawahan di sekitarnya tiba-tiba berkedip, dan dalam sekejap mata, selusin bawahan mengepung Kelvin Yuli dan Diergo Yuli, menghalangi mereka dari belakang. Kelvin Yuli, Diergo Yuli dan yang lainnya yang dipaksa berlutut di tanah sangat tertekan sehingga mereka menjadi gila. Awalnya, saya berpikir bahwa penyergapan yang saya lakukan di pihak Adler Wolf semuanya tanpa disadari. Tanpa diduga, sebenarnya, semua tindakan keluarga Yuli diketahui orang lain. Setidaknya, Jay Isak mengetahui tentang tindakan keluarga Yuli. Tapi Jay Isak tidak mengeksposnya, tetapi biarkan keluarga Yuli melakukan sesuatu pada Adler Wolf. Pada akhirnya, belalang menangkap jangkrik, dan menjadi keuntungannya. Keluarga Yuli dimainkan, tertembak, tidak hanya senjata keluarga Elias, tetapi juga senjata Jay Isak. Sekarang berlutut di tanah seperti ini, seperti ikan yang disembelih. Tuan Muda Wolf, karena kamu tidak menyukai hadiah ini, aku akan mengambilnya.
Jae Isak melambaikan tangannya, meraih Kelvin Yuli dan yang lainnya, dan berencana untuk meninggalkan pintu. Namun, tepat setelah sekelompok pria mengambil langkah, Zanu Limu meletakkan pedang di bawah kaki orang-orang ini dan membombardir sebuah lubang di lantai batu biru. Siapa yang berani bergerak? Mati. Limu masih memiliki kepribadian yang sama, pria kejam tidak banyak bicara. Dengan pedang, energi tahap kelima Yuan Wu tidak melepaskan keraguan apapun, dan dia tidak berani mengambil langkah yang mengejutkan semua orang. Matanya semua beralih ke Jae Isak. Ekspresi kemarahan muncul di wajah Jae Isak. Adler Wolf, apa maksudmu? Berani menghentikanku. Apa yang kamu inginkan? Adler Wolf melirik Jae Isak dengan ringan. Tidak masuk akal. Orang-orang tetap tinggal. Kamu keluar. Adler Wolf menggelengkan kepalanya dan menatap Jae Isak dengan sembrono. Meskipun pada sore hari, Adler Wolf dianiaya secara brutal oleh Jorge Kerdo dan hampir mati. Tetapi setelah pelecehan itu, Adler Wolf menemukan bahwa beberapa perubahan aneh telah terjadi di tubuhnya, garis-garis di dadanya dan kekuatan jimat yin yang tampaknya telah meningkat beberapa kali. Adapun kekuatan sejati Adler Wolf sendiri, meskipun belum diverifikasi, setidaknya berada di tahap kelima Yuan Wu. Kekuatan di pihak Adler Wolf, dua master dari dewa yang diberikan di tahap kelima Yuan Wu, benar-benar hancur di sisi Jae Isak. Adler Wolf tidak salah. Kenapa kamu begitu tak tahu malu? Orang-orang dari keluarga Yuli ini jelas tertangkap olehku. Kenapa kamu tinggal? Kamu terlalu mendominasi. Jae Isak sedikit kesal, seluruh tubuhnya meledak dengan energi, dan kekuatannya memang tidak lemah. Adler Wolf tersenyum dingin. Jae Isak, sebaiknya kamu mencari tahu, apakah aku memintamu untuk menangkap seseorang. Keluarga Yuli adalah target penangkapan Departemen Nagaku, dan aku adalah kursi naga saat ini. Jae Isak Anda di Departemen Harimau. Bahkan jika ayahmu datang, dia tidak berhak ikut campur dalam urusan Departemen Naga saya. Keluar, jika tidak, saya tidak keberatan mengajari Anda bagaimana berperilaku atas nama ayahmu. Sombong, sangat sombong. Adler Wolf hanyalah agen kursi naga, dan dia berani menjadi sangat sombong. Jika butuh waktu, Adler Wolf akan benar-benar mengendalikan Departemen Naga dan hidup dalam jiwa pengembara. Seberapa bagus itu? Adler Wolf, jangan bicara terlalu jauh. Jika kamu menginginkan orang-orang ini dari keluarga Yuli, kamu bisa. Serahkan petunjuk yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam di tanganmu, dan kembali ke Huadu segera. Lebih baik menjadi tuan muda yang bebas. Apakah kamu harus campur tangan dalam masalah jiwa pengembara? Katakan, hati-hati jangan sampai tulangmu tertinggal. Jae Isak tampak sedikit muram, berharap dia bisa memakan Adler Wolf. Adler Wolf mendengus dingin, apakah ekor rubah akhirnya terungkap? Petunjuk Raja Naga Hitam, hehe. Kalian masih di sini. Baiklah, jika kalian memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Forzao Guires berkata sebelumnya, pihak jiwa pengembara, pasti akan mengirim orang untuk datang menyusahkan Adler Wolf. Di satu sisi, itu karena Adler Wolf menghalangi, dan di sisi lain, Adler Wolf memiliki petunjuk kunci yang dimiliki Raja Naga Hitam, yang cukup untuk menghalangi hidup dan mati beberapa orang di dunia jiwa pengembara. Jae Isak menatap Adler Wolf dengan tegas, jangan pikir aku tidak berani. Sebelum kata-kata itu bisa jatuh, tubuh Jae Isak meledak dengan energi, tubuhnya melintas di tempat, dan dia bergegas menuju Adler Wolf. Pria dengan bekas luka di sebelah mata Jae Isak menyipit, dan dia baru saja akan memulai. Sebuah pisau perang datang dari posisi miring dan ditempatkan di leher pria dengan bekas luka, jangan bergerak. Pedang tidak memiliki mata. Petik 2, aku akan pergi. Pria dengan bekas luka ditutupi rambut halus, menatap Zanu Limu yang berdiri di depannya dengan wajah dingin, wajahnya penuh horor. Lagi pula, pria yang terluka itu juga merupakan tahap kelima dari kekuatan Yuan Wu, tetapi saat Zanu Limu bergerak, pria yang terluka itu tidak menyadarinya sama sekali, dan sebagai hasilnya, pisau Zanu Limu sudah berada di lehernya. Jika Zanu Limu benar-benar ingin membunuh seseorang, apakah dia sudah mati? Takut, mengerikan. Sisi tuan muda itu, sisi lain, menghadap tubuh Jae Isak yang terburu-buru, Adler Wolf tidak membuat gerakan ekstra, mengangkat tangannya dan menamparnya dari sudut yang aneh. Terkunci. Sebelum Jae Isak mendekat, Adler Wolf memukul Jae Isak langsung ke tanah. Jae Isak masih linglung. Adler Wolf menginjak dada Jae Isak dan menatap Jae Isak, apakah ini kemampuanmu? Pria yang terluka itu merasakan pedang limu di leher, dan menjawab dengan berkabung, Tuan muda, aku. Jae Isak melihat ke arah pria yang terluka itu,
melihat pedang di leher pria yang terluka itu, dan matanya terkejut hampir jatuh. Black Panther, kamu. Black Panther adalah ahli terkuat di pihak Jae Isak, tahap kelima dari Yuan Wu. Bahkan jika itu bukan lawan Tuan Adler Wolf, setidaknya dia tidak akan dikendalikan dengan mudah. Tapi sekarang faktanya Black Panther dikendalikan oleh Zanu Limu dan bisa dibunuh kapan saja. Adler Wolf mendengus dingin di lubang hidungnya dan melepaskan pergelangan kakinya di dada Jae Isak. Pergi. Jae Isak, kau dan ayahmu, serta orang-orang dari klan Harimau, sebaiknya tetap tenang. Selanjutnya, jika ada yang berani berhenti untuk menyelidiki kebenaran di dalam jiwa pengembara, bunuh. Dengan teriakan keras, orang-orang di bawah Jae Isak di tempat kejadian gemetar karena terkejut. Limu juga melepaskan pedang di leher Black Panther dan mundur ke sisi Adler Wolf. Meskipun Jae Isak membawa lebih banyak master daripada Adler Wolf, Adler Wolf dan Zanu Limu sama-sama kuat di tahap kelima Yuan Wu, dan Jae Isak ditekan sampai mati. Adler Wolf, kamu. Jae Isak terhuyung-huyung berdiri, menyentuh darah di sudut mulutnya, dan ingin berdebat dengan Adler Wolf. Tetapi Black Panther di sebelahnya buru-buru membantu Jae Isak, Tuan, cepat dan pergi. Kekuatan Zanu Limu membuat Black Panther merasa sedikit ketakutan. Black Panther memiliki perasaan bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi nanti. Jae Isak melirik Adler Wolf dengan kesal, menyapa anak buahnya, dan dengan cepat meninggalkan kompleks keluarga Yuli. Adler Wolf, berikan padaku. Tunggu, aku tidak akan pernah menyerah. Petunjuk Raja Naga Hitam di tangan Adler Wolf terkait dengan rahasia terpenting dalam jiwa pengembara. Jae Isak dan bawahannya pergi, dan di halaman, semua anggota inti dari keluarga Yuli diambil alih oleh bawahan Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, lihat bagaimana orang-orang ini menghadapinya. Apakah Anda ingin? Jason Ge membuat gerakan menebas leher ke Adler Wolf dan bertanya apakah itu hasilnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kebencian antara Jason Ge dan keluarga Yuli telah terakumulasi dari waktu ke waktu. Dalam hati Jason Ge, dia secara alami berharap semua keluarga Yuli akan mati. Adler Wolf tidak menanggapi Jason Ge, tetapi berjalan di depan Kelvin Yuli, mengulurkan tangannya dan meraih leher Kelvin Yuli, mengambilnya dan berkata dengan dingin, Kelvin Yuli, sudah kubilang, jangan melakukan hal-hal yang terlalu buruk, kamu singkirkan kata-kataku dari telingamu. Ketika Jorge Kerdo berada di rumah sakit sebelumnya, Kelvin Yuli dan Diergo Yuli melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baru saja, Jae Isak bertindak, dan Kelvin Yuli melihatnya dengan matanya sendiri. Perut penyesalan Kelvin Yuli sekarang berwarna hijau. Adler Wolf, bajingan ini, hanya sedikit kuat yang tidak bisa dikalahkan, dan dia semakin kuat dan kuat. Mengetahui bahwa Adler Wolf adalah karakter yang kejam, dia seharusnya memohon paha Adler Wolf saat itu. Tuan Muda Wolf, aku salah, aku benar-benar salah, aku seharusnya tidak menyerang saudaramu, aku seharusnya tidak mendengarkan kata-kata keluarga Elias dan menyerangmu, aku mohon Tuan Muda Wolf, jangan bunuh aku. Mata Kelvin Yuli ketakutan semua terdistorsi dan cacat, menatap Adler Wolf, matanya penuh harapan. Dengan kekuatan Adler Wolf saat ini, jika dia ingin membunuh Kelvin Yuli, dia hanya bisa menggerakkan jarinya. Dengan kekuatan tahap kelima Yuan Wu, mudah untuk menghancurkan mobil dengan satu pukulan, apalagi Kelvin Yuli dari ranah seni bela diri. Memikirkan kerusakan yang disebabkan keluarga Yuli pada Gerard Lyon dan Russo Kael. Jika Zanu Limu tidak dapat tiba tepat waktu, saya khawatir Russo Kael, Gerard Lyon akan terbunuh, dan Adler Wolf juga akan pergi menemui Raja Neraka. Sekarang Adler Wolf tidak memiliki cara untuk bersaing secara langsung dengan keluarga Elias, tetapi, membunuh ayam sebagai contoh, masih harus dilakukan. Ketika saatnya untuk menjadi kejam, Anda harus kejam. Ledakan, Adler Wolf meraih Kelvin Yuli, dan tiba-tiba meninju dada Kelvin Yuli, menghancurkan Kelvin Yuli di tanah, dan lubang besar menghantam tanah. Kelvin Yuli, memuntahkan darah dengan liar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Diergo Yuli tidak jauh, berlutut di tanah dan melihat situasi putranya, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Nak!" Adler Wolf tergerak untuk membunuh. Saya benar-benar berencana untuk menghancurkan keluarga Yuli. Keluarga Yuli awalnya milik keluarga bawahan dari keluarga Wolf, tetapi mereka berkolusi dengan keluarga Elias dan menyerang tuan muda dari keluarga Wolf. Kejadian ini harus memberikan pelajaran yang mendalam. Kalau tidak, jika semua keluarga bawahan dari keluarga Wolf memberontak melawan Adler Wolf akan berada dalam lebih banyak masalah.
Tidak, jangan. Kelvin Yuli menatap Adler Wolf dengan ekspresi ngeri, dan berteriak dengan panik. Namun, Adler Wolf benar-benar tergoda untuk membunuh. Hari ini, apakah itu untuk saudaranya atau untuk perjalanan masa depan Adler Wolf, keluarga Yuli harus mati. Telapak tangan Adler Wolf terangkat lagi, selama Adler Wolf dibombardir dengan seluruh kekuatannya, Kelvin Yuli pasti akan dimusnahkan. Jason G berdiri tidak jauh dari Adler Wolf, melihat gerakan Adler Wolf, dan bergegas maju, Tuan Muda Wolf. Tunggu sebentar, serahkan padaku untuk menghancurkan keluarga Yuli, jangan mengotori tanganmu. Rangkaian acara hari ini, Jason G juga melihat kekuatan besar Adler Wolf. Bagaimana memilih antara Hugo Wolf dan Adler Wolf, Jason G telah sampai pada kesimpulan. Apalagi hari ini Jason G selalu di sisi Adler Wolf, menentang keluarga Yuli, bahkan jika dia ingin berdiri di sisi Hugo Wolf, itu tidak mungkin. Mendengar kata-kata Jason G, Adler Wolf terkejut, baiklah. Setelah jeda, Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk bahu Jason G, Tuan G, mulai hari ini, tidak akan ada keluarga Yuli di Kunceng, keluarga G, ini akan menjadi nomor 1 di Kunceng, lakukan dengan baik. Ingat apa yang dikatakan, selalu setia kepada keluarga Wolf. Petik 2. Jason G menghela nafas dalam hatinya, membungkuk hormat kepada Adler Wolf, Tuan Muda Wolf. Keluarga G selalu setia kepada Tuan Muda Adler Wolf. Yakinlah, keluarga G saya pasti akan menjaga Kunceng dengan tertib. Apa yang dimaksud Jason G dalam kalimat ini terlalu jelas. Adler Wolf tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengarnya, dan melirik Jason G sambil tersenyum, terima kasih. Sekarang konflik dan pertarungan antara Adler Wolf dan Hugo Wolf telah diletakkan di atas meja. Karena Hugo Wolf memimpin dalam membuka blokir selama beberapa tahun, setelah bertahun-tahun pengembangan dan manajemen, ia telah sepenuhnya menguasai beberapa penjaga di bawah keluarga Wolf. Dan Adler Wolf baru saja bangkit, dan pada kenyataannya, dia hampir tidak bisa memahaminya, hanya pengawal barat daya Huaya. Tetapi bahkan di pos jaga ini, banyak keluarga super seperti keluarga G masih melihat, menunggu penampilan Adler Wolf selanjutnya. Keluarga G memimpin dalam mengekspresikan pendirian mereka, yang merupakan demonstrasi bagi banyak orang memainkan peran utama. Adler Wolf dan Jason G menjelaskan beberapa patah kata, menyapa Limu, dan berencana pergi bersama para master keluarga Wolf. Jason G sedikit bingung di belakang, Tuan Muda Wolf. Sudah larut malam, kemana kamu akan pergi? Saya sudah mengatur akomodasi untuk Tuan Muda Wolf di Kunceng. Mengapa Tuan Muda Wolf tidak istirahat malam, dan kemudian masuk Yunmeng setelah matahari terbit besok? Adler Wolf melirik mobil Lincoln yang diparkir di luar pintu, dan menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak. Meskipun ujung Yunmeng sangat aneh, tapi aku ingin mencoba. Tubuh Melissa Bain menyusut dengan cepat, dan jika itu 48, saya tidak dapat menemukan makam kuno yang disebutkan Pavan selama berjam-jam. Jika saya tidak dapat mengetahui kondisi tubuh Melissa Bain, maka Melissa Bain tidak akan diselamatkan. Sepertiga dari waktu telah tertunda hari ini, dan tidak ada yang tahu apa lagi yang akan terjadi setelah memasuki area Yunmeng. Selain itu, Adler Wolf juga sangat ingin tahu tentang area aneh di tepi Yunmeng, dan dia benar-benar ingin melihatnya. Ini, Tuan Muda Wolf. Kalau begitu hati-hati, ketika saya menyelesaikan masalah di Kunceng, saya akan memasuki Yunmeng besok untuk menemui Anda. Kata Jason G dengan serius. Adler Wolf tersenyum sebentar, tetapi menganggap kata-kata Jason G sebagai lelucon. Tapi saya tidak menyangka, pada saat kritis, Jason G benar-benar tiba tepat waktu. Tentu saja, ini adalah sesuatu. Adler Wolf membawa Limu, Melissa Bain dan keluarga Wolf meninggalkan kompleks keluarga Yuli dan menuju pintu keluar barat daya Kunceng. Ketika mereka bergegas ke pintu masuk perbatasan Yunmeng, Jason G memulai serangkaian operasi kerusuhan. Bawa 5 kaleng gas ke sini. Bodoh, tentu saja, taruh di dapur keluarga Yuli. Iring-iringan mobil Adler Wolf baru saja meninggalkan Kunceng, dan ada ledakan yang menghancurkan bumi ke arah rumah keluarga Yuli. Seluruh halaman keluarga Yuli dipenuhi dengan api yang mengerikan, dan api itu menyala selama setengah jam sebelum padam. Tindak lanjut, menurut laporan, anggota inti dari 32 anggota keluarga Yuli semuanya meninggal secara tak terduga. Meskipun semua orang tahu apa yang sedang terjadi, tidak ada yang melanggarnya. Tapi dalam semalam, Kunceng benar-benar berubah. Industri-industri yang awalnya milik keluarga Yuli, dalam semalam, semuanya menjadi industri di bawah keluarga G.
Seluruh keluarga Yuli dihancurkan dalam semalam. Adler Wolf, Limu, Melissa Bain dan yang lainnya meninggalkan Kunceng. Setelah berjalan selama setengah jam, iring-iringan mobil akhirnya mencapai pintu masuk daerah pegunungan. Jalan di pintu masuk diblokir oleh penghalang jalan, dan beberapa staf militer membujuk Adler Wolf untuk menyerah. Seluruh area Yunmeng diblokir oleh militer, dan orang biasa tidak boleh masuk. Setelah Adler Wolf menunjukkan token kursi naga, staf langsung melepaskannya. Limu juga telah mendengar tentang keanehan perbatasan Yunmeng. Melihat Adler Wolf sepertinya berencana untuk masuk, Zanu Limu dengan cepat meraih Adler Wolf. "Kakak Wolf, biarkan aku datang." Adler Wolf berbalik dan menatap Zanu Limu sekilas. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak perlu." Setelah jeda, Adler Wolf bertanya kepada seorang master dari keluarga Wolf di sampingnya, "Bagaimana hal-hal yang saya minta untuk Anda persiapkan? Ketika Anda siap, lakukan saja." Di dalam kendaraan di belakang, seorang pemimpin tim dari keluarga Wolf memberi isyarat ke belakang, sebuah truk kecil melaju, pintu terbuka, dan sebenarnya ada lebih dari selusin kambing di dalamnya. Ini, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Limu mengerutkan kening, meskipun dia bingung, dia tidak banyak bicara. Meskipun Zanu Limu dan Adler Wolf tidak punya banyak waktu untuk berhubungan, Zanu Limu tahu bahwa setiap tindakan Adler Wolf memiliki tujuan dan rencananya sendiri. Adler Wolf pasti punya tujuan membawa kambing-kambing ini. Memikirkan desas-desus mengerikan tentang perbatasan Yunmeng, Zanu Limu tiba-tiba memikirkan tujuan Adler Wolf membawa kambing. Panas terik melintas di mata Limu, apakah Adler Wolf berencana bereksperimen dengan kambing? Adler Wolf melihat perubahan ekspresi di wajah Limu, dan tersenyum sedikit. "Kamu menebak dengan benar, bukankah kamu mengatakan bahwa daerah perbatasan sangat aneh? Aku ingin melihat apa yang ada di dalamnya." Adler Wolf memberitahu. Beberapa bawahan keluarga memberi isyarat, dan sekelompok orang mengikuti beberapa anggota staf dan berjalan maju. Pemimpin, di belakang garis peringatan terakhir di depan adalah area berbahaya. Selama makhluk itu masuk, mereka akan diserang dan mati seketika. Apakah Anda mencoba melakukan eksperimen dengan kambing? Beberapa dari kami telah melakukan eksperimen di sini. Seorang pria muda yang memimpin tampaknya memiliki banyak kata, dan terus memperkenalkan Adler Wolf. Adler Wolf melirik ke belakang barisan dan mengerutkan kening. Cahaya bulan malam ini sebenarnya cukup bagus, dan udaranya relatif kering. Tapi di jalan di belakang barisan, hutan dipenuhi kabut hitam tebal, suram, menyebar ke kejauhan, tak terbatas. Tapi anehnya setelah melewati batangnya, kabut hitam pekat menghilang. Pikiran Adler Wolf memikirkan informasi yang disampaikan oleh Gerard Lyon sebelumnya. Pesawat yang memasuki langit di atas Yunmeng semuanya jatuh karena beberapa alasan. Tapi di tanah, ada area yang tertutup kabut hitam, seperti lapisan penghalang, sepertinya menghalangi sesuatu untuk masuk. Laut, darat dan udara, blokade lengkap. Di samping pemuda itu, seorang pria parubaya mengerutkan kening dan menarik lengan baju pemuda itu, dan pemuda itu berhenti berbicara. Token yang dikeluarkan Adler Wolf memiliki otoritas, tetapi otoritas tingkat tertinggi. Cukup untuk memobilisasi seluruh wilayah barat daya, dan mereka tidak boleh berbicara terlalu banyak. Adler Wolf tidak terlalu peduli dengan kata-kata pemuda itu, dan memberi isyarat kepada bawahan keluarga Wolf di sebelahnya. Beberapa ahli dari tim klan Chen mengikat seekor kambing dengan tali dan pergi ke kabut hitam tebal. Kambing itu melintasi perbatasan dan baru saja melangkah ke kabut hitam, sesuatu di penyihir hitam tampak gelisah, dan Adler Wolf dapat dengan jelas merasakan fluktuasi tiba-tiba dari sumber energi. Ledakan. Saat berikutnya, kambing itu terbanting ke tanah. Beberapa master dari keluarga Wolf dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik tali ke belakang, dan Adler Wolf berjongkok dengan cepat dan melihat lebih dekat pada kambing yang mati. Benar saja, lubang sebesar bola pimpong terlihat jelas di kepala kambing. Masuk akal bahwa kepala ditusuk melalui lubang seperti itu, dan harus ada noda darah di sekitar lubang. Namun, tidak ada darah di sekitar lukanya, dan yang lebih mengejutkan Adler Wolf adalah tidak ada kehidupan di tubuh kambing yang mati, dan mati seketika. Adler Wolf merobek bulu kambing dengan kekuatannya, dan daging dan darah di tubuh kambing juga kering. Semua darah dan esensi tampak dipompa bersih dalam sekejap. Bagian dalamnya layu dan hanya kulit dan tulang yang tersisa. Limu dan master keluarga Wolf, serta beberapa anggota staf, melihat situasi di depan mereka, dan mata mereka penuh kejutan. Termasuk para penanggung jawab kewaspadaan, meski mendengar sudah dilakukan eksperimen, mereka tidak begitu melihat hasilnya.
Kambing ini tersedot kering dalam sekejap. Ini benar-benar menakutkan. Ketika Adler Wolf hendak melemparkan tubuh kambing itu ke tanah, tiba-tiba dia merasakan aura kematian yang kuat di tubuh kambing itu. Aura itu sangat mirip dengan aura kematian yang melahap pada jimat yin yang Adler Wolf. Ada aura yang agak mirip pada jimat harimau yang dimiliki keluarga itu. Rangkaian informasi ini saling terkait, dan Adler Wolf sedikit bingung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa yang ada di kabut gelap ini? Apakah ini terkait dengan jimat Yin Yang, salah satu dari 8 jimat leluhur agung, atau apakah mereka terkait dengan jimat harimau? Namun, pada saat kambing itu mati secara tragis barusan, Adler Wolf setidaknya yakin. Benda di kabut hitam itu jelas bukan yang disebut hantu, tetapi sesuatu di dunia Yuanwu. Hanya saja keberadaan mereka masih belum bisa dipahami oleh teknologi dan manusia saat ini. Tangan Adler Wolf berfluktuasi untuk sementara waktu. Dia menghancurkan tubuh kambing, dan dengan tenang memarahi bawahan keluarga Wolf, bawa domba lagi. Kilatan mata melintas di mata beberapa anggota staf yang berdiri di dekatnya, situasi aneh di daerah Yunmeng. Adler Wolf juga baru saja bereksperimen. Kambing itu akan disiksa seperti ini. Apakah Adler Wolf masih ingin melakukan tes kedua? Setelah kambing kedua dibawa, Adler Wolf mengambil tali dari master keluarga Wolf. Kali ini, saya akan datang sendiri. Itu adalah kotak misterius dari keluarga Mark. Adler Wolf mengulurkan tangannya dan mengikat kotak itu ke kambing dengan tali, dan kemudian mendorong kambing itu ke dalam kabut hitam. Faktanya, ketika dia keluar dari kunceng, Adler Wolf memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Keluarga Mark, kotak Ana, dan kotak yang diberikan oleh Reina Sima semuanya berasal dari Yunmeng, dan ada fluktuasi hebat di kotak itu. Jadi, apakah kotak ini pas untuk masuk ke Yunmeng? Oleh karena itu, Adler Wolf datang untuk bereksperimen secara langsung. Kebanyakan orang bingung dengan kotak yang dikeluarkan Adler Wolf, tidak tahu apa itu. Tetapi di antara staf yang berjaga di pintu, seorang lelaki tua dengan pakaian kerja abu-abu tampak berusia setidaknya 50 tahun. Awalnya, lelaki tua itu masih bersandar di tiang, setengah menyipitkan matanya dan sepertinya sedang tidur. Tetapi ketika Adler Wolf mengeluarkan kotak itu, secercah cahaya melintas di matanya, seolah-olah dia telah mengarahkan pandangannya pada mangsa tertentu. Namun, dengan begitu banyak orang yang hadir, raut wajah lelaki tua itu langsung hilang begitu saja. Tapi lelaki tua yang semula duduk juga berpura-pura menonton kesenangan dan berjalan cepat menuju Adler Wolf. Adler Wolf memimpin kambing yang diikat dengan kotak dan mendorong kambing itu ke dalam kabut hitam. Saya tidak tahu mengapa, meskipun itu hanya seekor kambing, semua orang yang hadir sedikit gugup. Bisakah eksperimen kambing Adler Wolf berhasil? Apakah kotak yang dipegang Adler Wolf benar-benar efektif? Bisakah Anda menjamin bahwa kambing itu tidak akan mati? Melangkah, 2 langkah, ... Kambing ini sepertinya memiliki aura, mungkin melihat kematian tragis rekannya sebelumnya, kambing ini sebenarnya sedikit enggan berjalan ke dalam kabut hitam. Awalnya hanya 2 meter, kambing itu benar-benar berjalan selama setengah menit. Adler Wolf mengerutkan kening, ekspresi dingin melintas di mata Limo, yang berdiri di sampingnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat kakinya dan menendang pantat kambing, menendang kambing ke kabut hitam dengan keras. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas. Suasana tegang menyebar di antara kerumunan. Hampir semua dari mereka menatap tajam pada situasi kambing di tepi kabut hitam. Situasi yang diharapkan di mana kambing jatuh ke tanah tidak terjadi, meskipun ada juga sumber fluktuasi kabut hitam, mata tajam Adler Wolf juga menemukan bahwa kegelapan di beberapa tempat di kabut hitam menjadi lebih intens. Tapi yang paling penting, kambing itu tidak mati. Kambing itu tidak mati. Beberapa anggota staf resmi terkejut. Ada juga kilatan kegembiraan di mata Zanu Limo dan keluarga Wolf. Satu-satunya master wanita yang mendukung Melissa Bain, termasuk Melissa Bain, melihat situasi di depan mereka, dan diam-diam menghela nafas lega. Adler Wolf sedikit khawatir dan membiarkan kambing itu tetap berada di kabut hitam selama 2 menit lagi. Kambing bahkan memakan beberapa helai rumput di tanah dengan kepala tertunduk dalam kabut gelap, tidak masalah. Setelah memastikan bahwa kambing itu baik-baik saja, Adler Wolf juga menghela nafas lega. Setidaknya, menilai dari situasi saat ini, kotak misterius itu seharusnya memungkinkan makhluk untuk menyelamatkan hidup mereka dalam kabut hitam. Tebakan berani Adler Wolf benar. Adler Wolf dengan cepat menyeret kambing dan kotak itu keluar,
bawa kambing lain ke sini. Metode kontrol variabel diajarkan oleh guru fisika di sekolah menengah pertama. Adler Wolf perlu membandingkan untuk memastikan bahwa kotak itu dapat menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, Adler Wolf tidak akan berani mencobanya dengan mudah dalam situasi yang tidak diketahui dalam kabut hitam. Untuk menghindari kecelakaan, Adler Wolf mengambil kotak dari kambing dan meletakkannya di kambing lainnya, dan kedua kambing itu masuk pada saat yang bersamaan. Hasilnya seperti yang diharapkan oleh Adler Wolf. Kambing tanpa kotak tewas seketika, meskipun tidak mati pertama kali, kehilangan perlindungan kotak untuk kedua kalinya, tetapi mati. Perlindungan kotak berfungsi penuh. Kakak Wolf, kamu berhasil. Ketika tes kedua selesai dan kedua kambing itu ditarik keluar, Zanulimu memaksakan senyum pada Adler Wolf di sampingnya. Faktanya, Zanulimu selalu memiliki wajah yang dingin dan senyum yang sangat jelek. Tapi ini terlalu langka untuk Limu. Adler Wolf mengangguk. Ya, kita bisa memasuki Yunmeng malam ini. Mata Adler Wolf bersinar dengan sedikit kedalaman, tepat ketika dia akan menarik kambing kembali dan melepas kotak dari kambing, sebuah kecelakaan terjadi tiba-tiba. Di antara anggota staf itu, lelaki tua dengan pakaian abu-abu dan tua bergerak seperti kilat dalam sekejap, bergegas keluar dari Adler Wolf dalam sekejap mata, mengambil kotak dari kambing, dan bergegas dalam waktu kurang dari 0,1 detik ke dalam kegelapan kabut. Limu adalah yang pertama bereaksi, berani. Tubuh Zanulimu langsung terpental, dan dia ingin mengejar, tetapi ketika dia bergegas ke tepi kabut hitam, dia tiba-tiba berhenti. Lagi pula, bahaya dalam kabut gelap terlihat jelas oleh semua orang barusan. Pengawal keluarga Wolf di belakang juga bereaksi dan bergegas keluar barisan, hanya untuk menyaksikan lelaki tua itu menghilang ke dalam kabut hitam. Semua orang sedikit terkejut. Siapa ini? Gila. Bahkan Adler Wolf berani mengambilnya. Hari ini, Adler Wolf telah bertarung melawan kekuatan tahap kelima Yuan Wu. Dua Master Yuan Wu, Zanulimu dan Adler Wolf, duduk di sini, dan mereka berani mencabut giginya. Namun, lelaki tua itu mampu menghindari Adler Wolf dan Limu. Saya khawatir kekuatannya setidaknya pada tahap kelima Yuan Wu. Di kejauhan, suara lelaki tua itu terdengar dengan jelas, Adler Wolf. Saya sangat membutuhkan kotak ini dari Anda. Saya meminjam kotak itu untuk saat ini, jadi saya berhutang budi kepada Anda. Saya akan membayar Anda kembali ketika saya mengembalikan kotak. Apapun jika Anda perlu, Anda dapat pergi ke pasir hisap untuk menyebutkan urusan saya selama lebih dari setahun. Pasir hisap, yang lain tidak tahu, tetapi Adler Wolf sekarang tahu apa yang diwakili oleh pasir apung. Jiwa pengembara, Istana Raja Naga, ular liar, Azure, pasir hisap. Ini semua adalah institusi super kuat yang melintasi dunia. Awalnya, Adler Wolf berpikir bahwa mereka hanya ahli di dunia seni bela diri, tetapi sekarang tampaknya mereka bahkan dapat melintasi dunia Yuan Wu. Pasir hisap juga ikut campur di daerah Yunmeng. Jiwa pengembara, Istana Raja Naga juga telah datang. Aku harus menjadi biru, dan ular liar tidak akan tertinggal. Selain keluarga super utama, serta banyak institusi dan kekuatan tersembunyi lainnya. Yunmeng semakin menyenangkan. Master inti, kekuatan tahap kelima Yuan Wu, sebenarnya adalah seorang lelaki tua di sini sebagai penjaga gerbang. Hehe, dia benar-benar sabar. Setelah Adler Wolf menemukan identitas tersembunyi dari lelaki tua di pasir hisap, dia merasa sedikit bermartabat di hatinya. Tuan pasir hisap ini sepertinya sedang menunggu dirinya di sini, atau sedang menunggu seseorang dengan kotak misterius. Pasir hisap pasti tahu beberapa rahasia kotak. Hanya saja lelaki tua itu telah lama melarikan diri tanpa jejak, dan Adler Wolf tidak memiliki kesempatan untuk bertanya. Kakak Wolf, Zanulimu melirik Adler Wolf dengan marah, dan kemudian melirik Melissa Bain di sebelahnya, sedikit khawatir di matanya. Alasan mengapa Adler Wolf sangat cemas, dan pergi ke perbatasan Yunmeng semalam untuk bereksperimen dan mengujinya, Zanulimu secara alami tahu mengapa. Ini untuk menyelamatkan Melissa Bain. Jika ditunda sepanjang malam, Melissa Bain tidak dapat diselamatkan nanti, garis keturunan Melissa Bain menyusut, dan dia benar-benar mati. Maka hati Adler Wolf akan selalu menjadi gumpalan. Awalnya, dengan bantuan kotak rahasia ini, mungkin Adler Wolf dapat menahan serangan hal-hal aneh di kabut hitam dan memasuki Yunmeng dalam semalam. Tapi sekarang setelah kotak itu dirampok, dan tanpa kotak untuk menyelamatkan hidupnya, Adler Wolf tidak bisa membawa Melissa Bain ke sana. Adler Wolf menarik kembali pikirannya dan tersenyum ringan, Limu, waspadalah terhadap lingkungan sekitar. Setelah jeda,
Adler Wolf memarahi master keluarga Wolf, dan membawakanku 7 domba lagi. Petik 2. Hah, semua orang di sekitar sedikit tercengang. Apa maksud Adler Wolf? Kita masih perlu melanjutkan percobaan. Namun, kotak harta karun Adler Wolf telah direnggut. Bagaimana Adler Wolf bisa melanjutkan percobaan? Tepat ketika semua orang masih bingung, Adler Wolf sekali lagi mengeluarkan kotak yang hampir identik dari tangannya, yang juga memancarkan aliran Yuanwu. Puff! Semua orang yang hadir terdiam. Bagaimana mungkin Adler Wolf masih memiliki barang yang begitu berharga? Limu melihat tangan Adler Wolf. Di dalam kotak di dalam, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan kedua pisau itu memicu percikan di tanah, dan berteriak kepada orang-orang di sekitar, mundur, jika tidak, bunuh. Setelah kejadian perampokan tadi, Zanu Limu sangat waspada. Setelah 7 ekor kambing dibawa dan diserahkan kepada Adler Wolf menjajarkan 7 ekor kambing di depan mereka, dengan jarak 1 meter satu sama lain. Kambing di tengah memiliki sebuah kotak yang diikat padanya, 3 di setiap sisi di sekitarnya, dan total area yang ditempati sekitar 3 meter. Eksperimen Adler Wolf adalah untuk melihat seberapa besar jangkauan yang dapat dilindungi oleh kotak misterius itu. Puff, puff. Setelah 7 kambing memasuki kabut hitam, 4 yang terluar mati seketika. Dan kambing tengah sebagai pusatnya, kambing-kambing dalam radius 1 meter itu utuh. Oleh karena itu, jarak yang dapat dilindungi oleh kotak itu adalah 2 diameter. Adler Wolf masih bertanya-tanya, kambing di tengah posisi 1 meter mengambil langkah ke arah luar. Puff! Adler Wolf tidak nyaman, dan menguji jangkauannya ke atas dan ke bawah lagi. Setelah 5 menit, hasil yang dikonfirmasi adalah bahwa kotak itu dapat memastikan keselamatan makhluk dalam radius 2 meter dengan diameter. Hasil akhirnya dikonfirmasi, Adler Wolf meletakkan kotak di tangannya ke Limu. Limu, kamu mengemudi denganku. Mata Zanu Limu sedikit bingung, lalu kamu. Limu tidak banyak bicara, tetapi artinya adalah sangat jelas. Hanya ada 1 kotak, dan hanya bisa melindungi makhluk dalam radius 2 meter. Paling banyak bisa melindungi 2 orang. Adler Wolf memberikan kotak itu kepada Limu. Bagaimana dengan Adler Wolf dan Melissa Bain? Adler Wolf tersenyum menawan, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak misterius ke dalam pelukannya lagi. Siapa bilang aku hanya punya 1? Melissa dan aku menggunakan ini. Semua orang tercengang. Sialan, kotak seperti itu, benar-benar mengeluarkan 1 demi 1. Semua orang benar-benar meragukan bahwa mungkin saja Adler Wolf bisa mengeluarkan kotak lain dari lengannya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.